Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Broci dan broci dimanapun kita seluruhnya berada, bagaimana puasa tak? Aman-aman puasa tak? Tidak ada pikala tetap. Jadi yang tidak ada kalanya istiqomah kita terus. Mudah-mudahan insyaallah nanti kita berjumpa dengan hari yang berbahagia, yaitu hari Idul Fitri. Bersyukur kita kepada Allah bercup, karena Allah banyak memberikan kita nikmat. Seluruhnya Allah berikan kepada kita. Salam serta solawat semoga tetap tercurahkan keharibaan kita, junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang bersolawat mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Berocu dan beroci dimanapun kita seluruhnya berada, alhamdulillah. Kita masih menikmati nuansa-nuansa Ramadan, kita masih menikmati nikmat-nikmatnya Ramadan, kita masih menikmati amaliyah-amaliyahnya Ramadan. Mudah-mudahan seluruh amaliyah kita diterima, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan inilah yang menyebabkan kita nanti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Berocu dan beroci dimanapun kita seluruhnya berada, kita masuk ke poin yang terakhir dari golongan orang-orang yang masuk neraka, yaitu poin yang keenam atau golongan yang keenam. Siapa mereka yang masuk neraka di golongan keenam ini? Menurut Imam Al-Ghazali di dalam kitab Minhaj Al-Abidin, adalah mereka wanita yang senantiasa memamerkan auratnya. Tabarruj, mereka wanita yang senantiasa memamerkan auratnya. Makanya di saat-saat sekarang ini, berocu dan beroci dimanapun kita seluruhnya berada, keluarga kita, anak istri kita, generasi keturunan kita sampai saat ini masih terjajah mereka. Kenapa masih terjajah Ustadz? Masih terjajah dengan 3F. Apa itu F yang pertama Ustadz? F yang pertama adalah fashion. Inilah F yang pertama adalah fashion. Apa nalia artis motor na pakai? Apa nalia pemain film yang di film barat motor na pakai? Orang luar pakai baju you can see, motornya pakai baju you can see. Ditahu jika apa itu you can see? You, kamu, can, dapat, see, melihat. Dia pintar sama bahasa Inggris. Pintar sama bahasa Inggris. You, kamu, can, dapat, see, melihat. Kalau ada koresita siapa tuh salah bahasa Inggrisku, tulis di kolom komentar di bawah. Jadi you, kamu, can, dapat, see, melihat. Kamu dapat melihat pantasan itu baju you can see 1 juta linya. Itu napake biasa orang main film di barat, itu napake artis-artis tak biasa, itu tomo na ikuti. Astagfirullah, itu artis, memang tuntutannya seperti itu. Kalau di barat memang tradisinya mereka begitu, mengumbar auratnya, membuka auratnya, memperlihatkan sebahagian bagian tubuh yang tidak pantas untuk kita lihat. Itu di barat mereka tradisinya seperti itu. Kita di Indonesia, terkhusus di Makassar, biasalah lo santai mau kokepeng dunia jikeles. Jadi jangan beki. Yang biasa-biasa aja. Dari kecil anak tak ajar pakai jilbab. Keturunan yang lain ajar pakai jilbab, laki-laki ajar pakai songko, Ini yang mesti kita berdayakan sekarang, karena jangan sampai ke depan ini anak tak la ilaha illallah. Sekarang saja kita lihat tontonannya, apalagi kalau dia tidak dijaga dengan baik, dia menonton, buka YouTube sembarang menonton. Kalau Muhammad Irsyad Abdullah channel dia nonton, biar kami jangan marahi. Tapi kalau yang lain-lain, kodong pakai baju you can see. Orang barat pakai baju you can see bro, enak jika kelihatan putih mulus. Kamu tuh yang jalan tol, jalan terus. Pokoknya ini jalan tol tidak ada singgah-singgah. Ni sini kinjukan rekan-rekan lolo, di kalon na wajib na di sini. Tapi kalau kita orang Makassar, pakai tuh yang baju you can see, astaga. Baju you can see di sini baru cerita, baru di sini na pulo lelai, di sini baru lompo, andri na baru cadi, dan ketea na desa ngin bulu-bulu ketea iran tasad, jangan lalu mungkin. Nagari ke belakang na barumbung jadi beroci dan beroci dimanapun kita seluruhnya berada. Saya sampaikan, jagai
Tapi saya kalau lihat ke anak gadis yang sering pakai baju UKNC, saya tidak salahkan anak gadisnya. Ya, bisa saja itu memang dari tontonannya. Tapi bisa saja itu yang biasa lihat orang tuanya pakai di dalam rumah. Makanya kita juga orang tua harus senantiasa berpikir bagaimana caranya supaya kebiasaan-kebiasaan seperti itu tidak naikuti anak-anak ta. Makanya itu saya biasa bilang begini, kita para orang-orang tua perlihatkanlah contoh yang baik terhadap anak tak. Pakaianlah yang baik terhadap dalam rumah tak. Karena apa? Karena itu contoh anak tak. Kalau sering kita pakai mukena dalam rumah, yakin nggak anak tak juga sering pakai, pasti sering pakai mukena. Kalau sering kita pakai daster dalam rumah, yakin anak tak juga pasti sedikit demi sedikit, pelan-pelan, tapi pasti akan pakai daster juga. Bagus jika kalau dasternya menutup aurat, bagus jika kalau dasternya dibilang mungkin tidak ada yang kelihatan belahannya atau apa. Kalau daster yang tertutup, insya Allah ya. Apalagi kalau dalam rumah aja, brocuk dan brocik dimanapun kita seluruhnya berada, maka ini yang mesti kita perhatikan ya. Jangan sampai ikut-ikutan yang lain-lain ya. Termasuk para istri-istri, saya ingatkan ya, jangan sampai kita memamerkan, mengumbar auratnya kepada mereka orang-orang yang kita tidak kenal, yang kita tidak tahu ya. Pakai baju UKNC, baku gonceng di tengah jalan, di pinggir jalan. Ini kadang-kadang ini, apalagi ini Ramadan ini banyak sekali orang landing. Deh ini Ramadan. Kadang-kadang itu sudah diberlakukan PSBB. Jam maki dulu keluar rumah. Ini masih banyak tuh yang keluar rumah. Pakai satpol kah? Nababa lagi. Apalagi sebelum Ramadan, sebelum Corona ada, saya pergi ceramah bro. Begitu saya berangkat ceramah, naik mobil saya ceramah, di depan mobilku itu ada motor baku gonceng cowok sama cewek. Itu cewek yang digonceng, la ilaha illallah, pakai celana wahai, bukan wahai ini hawai, enggak wahai cocok mi. Kalau dari betis ke lutut itu namanya hawai. Tapi kalau dari lutut naik sedikit sampai ke paha, itu namanya wahai. Kalau naik lagi sedikit, aduhai. Kalau naik lagi sedikit, dan sedikit mami netok buka sekali, hai. Makanya ini baku gonceng pakai celana wahai, celana aduhai di depan mobilku. Terpaksa tidak kulambungi. Nah bilang gitu yang kutawani aku dan tawanku, biasa kita lihat tuh Mirwandex, dia bilang Ustaz kenapa tidak dilambung itu motor ke depan? Aku bilang tidak bisa, kamacik. Ya namanya kita manusia, Ustaz juga manusia. Kalau lihat tongki yang begitu, yang salah dia, kenapa kau pergi nak buka? Kita Ustaz, kenapa kau pergi lihat ki? Karena mata aku baru pas di depanku lagi. Kenapa kita lambungi? Tidak bisa, nanti tabrakan ki. Iya tuh. Terpaksa istighfar mami ki sambil dilihati. Allahu Akbar. Makanya ini yang harus kita tekankan ya. Pakai celana kelihatan dari betis sampai paha kelihatan semua. Kalau mulus mungkin tidak ada masalah. Yang jadi persoalan ada bekas knalpot di betis. Ade tak liwat-liwat. Nah, jadi broce dan broce dimanapun ada berada, ini yang mesti saya pahami. Sama itu kalau bikin ke acara pengantin, ambil ke orkes elektron ya. Kalau bisa elektron gambusmu itu kasih dia ya, tumpang KCP kang, tumpang KCP kang atau apa kayak itu yang begini dibalik ke jilbabmu, itu mah yang begitu ambil daripada itu yang salto yang kayang itu malah tepuk dongkok dari balik sini. Yang jadi persoalan saya ustaz na undang pernah mau pergi ceramah tasia sehingga dia nyori, sehingga mak dulu kasih masuk amplop tuh kalau pengantin begitu. Kayak ini kebetulan acara di rumah aja, jadi ku parkir motorku, ku pakai tomi songkok, ku paski sudah ku pakai songkok, ku balik ke Kepangu. La ilaha illallah, belum jadi kapan dijahit itu, dipenjahit karena ambil mi. Bayangkan tak tutup di sini, tak buka di sini. Lah ini baru kaya ini lagi, baru pas saya di depannya terpaksa singgah nonton. Allahu Akbar. Masalah saya ustaz nundang. Kita juga tidak mau lagi sebentar ditabrak meja sambil jalan ki, ditabrak kursi, ditabrak orang, tidak ada orang ditegur gara-gara mereka. Makanya kita wanita yang mengumbar aurat, hati-hati ki, dunia wal akhirah. Kita akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab. Oleh karena itu tutup ki aurat tak, jangan ki suka umbar-umbar ki aurat tak. Kenapa? Karena
kita juga ini kodonge yang tidak mau kita dapat dosa, akhirnya dapat kita dosa gara-gara kita buka ki aurat. Oke, brocu dan broci dimanapun kita seluruhnya berada, ini bagian terakhir dari golongan orang-orang yang masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Di bagian yang terakhir ini saya cuman ingin memberikan saran, memberikan masukan kepada kita seluruhnya agar senantiasa perilaku-perilaku kita di bulan suci Ramadan ini kita netralisir kembali, kita saring, kita pilih-pilih yang mana yang baik, yang mana yang tidak baik. Yang baik kita istiqomahkan terus menerus, yang tidak baik maka itu yang mesti kita singkirkan, karena Ramadan ini adalah bulan tarbiyah, Ramadan ini adalah bulan pembelajaran bagi kita. Apa pembelajarannya? Introspeksi diri kita. Kalau kemarin 11 bulan yang lalu kita senantiasa bergibah, gosip, maka niatkan mulai Ramadan ini tidak akan lagi ingin bergosip. Kalau 11 bulan yang lalu banyak solat yang bolong-bolong, niatkan Ramadan kali ini sampai seterusnya tidak ada lagi solat yang bolong-bolong. Oleh karena itu, brocu dan broci dimanapun kita seluruhnya berada, karena Ramadan adalah bulan tarbiyah, mari ayo sama-sama belajar, memperbaiki diri, meningkatkan iman, meningkatkan kualitas keimanan kita hanya kepada Allah, karena Allah pesankan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, sebaik-baik bekal adalah bekal ketakwaan. Brocu dan broci dimanapun kita seluruhnya berada, saya kira ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita seluruhnya. Dan insya Allah kita seluruhnya mendapatkan berkah. Kita keluar dari dalam bulan suci Ramadan kembali betul-betul fitrah, kembali betul-betul kita suci lahir dan batin, sehingga kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Oke brocu, di akhir ini saya tidak henti-hentinya mengingatkan kepada kita bahwa jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya, like and share sebanyak-banyaknya broco. Share kepada tante ta, om ta, datuk ta, opa ta, nenek ta, kakek ta, bapak ta, mama ta, sepupu ta, pokoknya semuanya broco, supaya tambah semangat kalau lagi bikin konten-kontennya. Oke broco, saya Muhammad Irsyad Abdullah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, wabillahi taufiqul islah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.